Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ya ayyatuhal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghadiri rutinitas ibadah kita, ibadah sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan kita telah mendapatkan karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesempatan memperoleh pahala sholat malam semalaman suntuk. Satu ibadah yang sejatinya kita sering melakukannya, tetapi kita belum banyak mengetahui ternyata pahalanya begitu besar. Karena kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka dia sama mengerjakan sholat setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, maka sama dia mengerjakan sholat semalaman suntuk. Sholat semalaman suntuk, ibadah yang barangkali selama hidup kita belum pernah kita melakukannya. Sholat semalaman suntuk. Tetapi atas keluasan Allah, Allah memberikan pahala terhadap ibadah-ibadah yang kita tidak mampu mengerjakannya dengan melakukan ibadah yang lebih ringan berjamaah. Karenanya ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yang kata Nabi, kullun muyassarun lima khuliqa. Semuanya akan diberikan kemudahan, ya, atas apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang warisan. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga, pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat warisan. Saya pakai file aslinya saja. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya bukunya, bisa dibuka dan bisa dibaca, ya. Kita sudah membahas tentang urgensi mempelajari ilmu waris. Ya, kemarin ada pertanyaan, bagaimana dengan uang takziah? Apakah bisa dikategorikan sebagai harta yang juga diwaris, ataukah uang takziah ini, atau bahasa kita uang kerahiman ini, tidak diwaris? Sesungguhnya uang takziah ini budaya di satu masyarakat, di mana masyarakat tersebut gemar gotong royong, tolong menolong.
berduka bersama duka saudaranya, bergembira bersama dengan gembira saudaranya. Maka ketika ada saudaranya yang berduka, masyarakat ini ingin sekali merasakan, ya kan, bagaimana rasa duka yang dimiliki oleh saudaranya tersebut. Maka untuk meringankan kesedihan, beban dari keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit, maka orang kemudian membiasakan, membudayakan untuk membantu, untuk memberikan sebagian hartanya kepada keluarga si mayit. Biasanya ada tempat yang disediakan jika ada yang mau menyumbang. Bukan si mayit, keluarga si mayit ini ingin minta-minta, bukan. Tapi karena sudah menjadi budaya untuk memberikan kemudahan, masyarakat yang ingin membantu, ingin memudahkan masyarakat yang ingin menyumbang, ya kan? Walaupun tentu kita harus hilangkan niat untuk minta disumbang, ya, karena itu sama dengan orang yang meminta-minta, ya kan? Dan sudah menjadi budaya, maka diperbolehkan untuk memberikan fasilitas, memfasilitasi siapapun yang ingin memberikan bantuan, diberikan tempat khusus supaya tidak mengganggu, ya, korban atau mengganggu keluarga si mayit ini. Karena kalau tidak diberikan tempat khusus nanti, ya, agak menyulitkan, ya, agak merepotkan orang yang sedang berduka tersebut. Maka uang takziah ini adalah budaya, khususnya di negara kita dan mungkin negara-negara Melayu seperti Brunei, Malaysia. Gak tahu, mungkin ada sebagian yang pernah mengetahui hal tersebut karena kita memiliki budaya gotong royong yang sangat kuat. Dan gotong royong, saling tolong menolong itu adalah ajaran Islam. Jika segala sesuatu ajaran Islam yang bersifat umum, ya, boleh dilaksanakan dalam momen-momen khusus. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu adalah ajaran Islam. Momen khususnya adalah jika ada orang yang sedang membutuhkan bantuan walaupun tidak minta. Ketika ditinggal wafat oleh orang tuanya, tentu akan mengurangi, ya, nafkah rezeki yang selama ini didapatkan, apalagi yang meninggal adalah bapaknya yang selama ini mencari nafkah. Dalam momentum orang yang mau punya hajat, ya kan? Dalam momentum orang yang ingin berangkat umroh, berangkat haji, tidak ada salahnya kalau kemudian kita memberikan bantuan sekedarnya, ala kadarnya. Dan jangan berharap nanti dia akan membalas apa yang kita lakukan. Karena jadi kita tidak ikhlas membantu, ingin dibantu. Kalau kita ingin membantu, maka dasarnya adalah keikhlasan agar kita hanya mendapatkan pahala, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam harta warisan. Kenapa? Karena harta itu bukan milik si mayit. Harta itu disumbangkan oleh masyarakat, bukan untuk si mayit, tapi untuk keluarga mayit, untuk istrinya yang nantinya akan berat menghadapi kehidupan karena suaminya meninggal, untuk anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya yang banyak, untuk kuliahnya, untuk sekolahnya, untuk modal kerjanya, untuk menyelesaikan, ya, studinya, untuk menikah dan lain sebagainya.
Sehingga itu adalah uang keluarga. Uang keluarga dari si mayit. Karena harta itu diberikan sebagai hiburan. Hiburan itu bahasa lainnya adalah takziah. Kalau bagi orang yang meninggal dunia, takziah itu adalah menghibur. Tujuannya adalah menghibur supaya orang yang berduka menjadi tidak berat sedihnya. Ya. Hiburan bagi kesedihan keluarga. Ini poinnya. Kemudian kemarin juga kita sudah sebutkan tentang dua macam hutang. Kenapa hutang ini kita sebut? Karena hutang harus ditunaikan terlebih dahulu dari hartanya si mayit sebelum diwaris, agar orang tidak melupakan hutang si mayit, hanya mengejar warisan sementara hutangnya si mayit tidak dibayarkan. Sehingga kalau ada orang tidak mau membayarkan hutangnya si mayit, hartanya diambil semuanya, dikuasai semuanya, dimanfaatkan semuanya, maka di dalam harta itu ada harta orang lain. Sehingga haram bagi dia untuk memakai harta peninggalan dengan tidak mengeluarkan harta hutang. Dan hutang ini ada dua macam. Ada hutang kepada manusia, saya kira ini sangat mudah dan kita paham. Dan ada hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah berkaitan dengan harta. Jadi ibadah itu ada ibadah yang bersifat qauli, lisan, seperti zikir, baca Quran, berdoa. Ada ibadah yang bersifat qalbi, hati, yang mengaitkan dengan hati, seperti tawakal, ya kan? Bertawakal, bersandar kepada Allah, beriman termasuknya, ya kan? Keikhlasan itu adalah amalan hati. Ada amalan yang bersifat jasmani, ya, dan mungkin gabungan dengan yang lainnya, ya, seperti sholat, haji, dan juga ada ibadah yang berkaitan dengan harta, sedekah, zakat, infak, wakaf, ya. Itu adalah yang bersifat dengan termasuk membayar hutang. Itu adalah kewajiban. Membayar hutang itu adalah kewajiban. Maka saya ingin tekankan di sini bahwa membayar hutang itu kewajiban yang sangat mendesak. Kita tidak boleh melalaikan kewajiban membayar hutang demi untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Gak bayar hutang tapi dia beli motor. Motor itu bukan kebutuhan mendesak. Tidak boleh kita dahulukan daripada bayar hutang. Jadi bayar hutang didahulukan. Kecuali kalau hutangnya sudah dibayar secara rutin, gak apa-apa. Gaji 3 juta, bayar hutang 1 juta, sisanya digunakan untuk, ya, nabung beli motor, itu gak apa-apa, ya. Jadi tidak harus kemudian hutang dulu dibayarkan baru beli motor, tidak harus, bisa berjalan secara simultan. Nah ini juga harus dua-duanya dibayarkan. Apa contohnya hutang kepada Allah? Hutang kepada Allah yang berkaitan dengan harta, semisal bayar fidyah. Orang tidak bisa berpuasa karena sakit yang berkelanjutan, atau karena usia yang sudah sangat tua, ya kan? Atau punya penyakit pencernaan yang tidak bisa bertahan lama untuk tidak makan, ya. Maka kewajibannya bukan mengganti puasa. Karena kalau mengganti puasa loh, yang kemarin saja nggak mampu, apalagi berikutnya. Kecuali kalau sakitnya ada potensi sembuh, itu beda lagi, harus ganti dengan puasa. Maka orang yang tidak mampu berpuasa,
kewajibannya dalam membayar fidyah, dan orang yang meninggal dunia belum membayar fidyahnya, maka dibayarkan dari harta peninggalannya, harta yang ditinggalkannya. Boleh dibayarkan orang. Misalnya ada orang yang kemudian menanggung, udah fidyahnya dia, saya yang nanggung, bebas hutangnya kepada Allah. Demikian pula nazar. Orang bernazar, nanti kalau saya misalnya sembuh dari sakit, maka saya akan wakafkan misalnya sebagian harta saya untuk masjid. Kalau ini bisa kaitannya dengan wasiat, ya kan? Kalau dia mengatakan demikian dengan menundanya sampai meninggal dunia. Tapi kalau kemudian ternyata dia bernazar demikian dan diberikan kesembuhan oleh Allah, maka sudah ada kewajiban untuk menunaikan nazarnya. Belum sempat menunaikan nazarnya, sudah meninggal dunia, itu namanya hutang kepada Allah. Demikian pula haji, ya kan? Dan yang lain-lainnya, zakat juga demikian. Zakat. Saya mau berikan catatan di sini bahwa harta warisan itu tidak wajib dizakati kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Harta warisan itu tidak wajib dizakati kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Artinya si mayit itu baru saja kemarin bayar zakat. Haulnya sudah selesai. Misalnya bulan yang lalu sudah haul. Semua harta yang dimilikinya yang mensyaratkan haul seperti emas, uang sudah dibayarkan semuanya. Lalu meninggal dunia, maka harta yang belum haul, baru sebulan yang lalu, belum sampai 1 haul, tidak wajib dizakati. Demikian pula harta-harta yang tidak wajib dizakati juga tidak perlu dizakati. Mayit meninggalkan rumah itu kan tidak wajib dizakati. Meninggalkan motor, mobil itu tidak wajib dizakati, kecuali kalau harta itu diperdagangkan. Masuknya dalam kategori zakat arudut tijarah. Harta perdagangan baru kemudian dizakatkan. Kemudian, nah ini ada perbedaan antara para ulama. Mana yang lebih diutamakan? Kalau ternyata harta yang ditinggalkannya tidak banyak, hutangnya banyak. Dan hutangnya terbagi menjadi 2, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Maka para ulama berbeda pendapat mana yang harus diutamakan. Jadi misalnya total hutangnya 100 juta. Hutang kepada Allah 50 juta, hutang kepada manusia 50 juta. Uangnya cuma ada 50 juta. Mau dibayarkan kemana? Kepada manusia atau untuk Allah? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada satu hadis yang kemudian menjadi dalil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa hutang kepada Allah didahulukan. Dalilnya adalah tidak sharih, tapi bisa dijadikan dalil. Ya Rasulullah, ya kan? Ibu saya punya kewajiban haji. Apakah saya harus menunaikan haji ibu saya? Jawaban Nabi tidak langsung menjawab pertanyaan, tapi Nabi mengajak penanya ini berpikir. Bahasa Nabi adalah, coba kamu pikir, aroaita, apa pendapat kamu? Kalau ibu kamu punya hutang kepada manusia, kamu bayar kan? Maka orang itu mengatakan, saya bayar. Apa jawab Nabi? Wallahu ahaqqu an yuqda. Kalau demikian, kalau manusia saja kamu wajib bayarkan hutangnya, maka Allah lebih berhak untuk dibayarkan hutangnya. Kalimat ini, Allah lebih berhak untuk dibayarkan hutangnya, menunjukkan bahwa hutang kepada Allah lebih diutamakan daripada hutang kepada manusia.
Itu dalilnya begitu kuat. Tetapi para ulama tidak memandang demikian. Sebagian ulama mengatakan hutang kepada manusia lebih diutamakan daripada hutang kepada Allah. Alasannya apa? Alasannya adalah Allah itu Maha Pengampun. Kalau manusia ya, harus ditanya dulu dia ikhlasin hartanya atau tidak. Kalau dalam bahasa para ulama itu dainullahi bunya 'alal musyaqati musamahati, hutang kepada manusia bunya 'alal musyaqah. Hutang kepada Allah itu punya potensi besar untuk dimaafkan. Dimaafkan. Karena Allah Maha Pengampun, musamahah, musamahah itu toleran. Allah itu Maha toleran. Hutang-hutang kita itu bisa dimaafin. Jadi, Allah kan Maha Kaya. Orang kaya itu kan nggak peduli sama hutangnya. Ya kan? Ya, kalau kita punya hutang, kita punya uang misalnya 1 triliun, ada orang punya hutang sama kita 100.000, nggak digubris. Ya kan? Ya udahlah, nggak usah dibayar, cuma 100.000 doang. Ya kan? Oh, tukang sayur saja kalau ada kembalian lebih aja dia nggak nagih. Kita punya beli sayur harganya 10.000, ya kan? Kemudian kita kasih uang 20.000, ya kan? Kemudian kadang-kadang tukang sayur bilang, ya kan, ya udah bayarnya uangnya misalnya kurang 9.000, udah bayar adanya 9.000 nggak apa-apa. Tukang sayur saja bisa toleran, ya kan? Dari 10.000 dia kurangi 1.000. Apalagi Allah yang Maha Kaya, maka potensi untuk mendapatkan toleran besar, kata para ulama. Tapi kalau hutang kepada manusia yang punya sifat tamak, cinta pada dunia, hutang ini bukan hal sepele. Bahkan ampunan Allah itu ditangguhkan kepada orang yang berbuat salah kepada manusia sampai manusia itu memaafkan. Taubat manusia itu kan dibagi jadi 2, salah kepada Allah, maksiat kepada Allah, atau zalim kepada manusia. Kalau kepada Allah, taubatnya cuma 3 syaratnya: berhenti melakukan maksiat, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau berbuat zalim kepada manusia, ada 1 tambahan syarat taubatnya: minta diikhlasin, minta maaf kepada orang yang dizalimi. Maka hutang nggak bisa kemudian diabaikan begitu saja, harus minta diikhlasin dulu. Tanya dulu sama orang yang menghutangi, ikhlasin kagak? Ya kalau diikhlasin ya udah beres ya. Tapi kalau nggak diikhlasin harus dibayarkan. Kalau seandainya dikaitkan dengan dalil, maka juga bisa dikaitkan dengan dalil di mana Nabi SAW ketika melihat ada orang yang meninggal dunia, yang ditanya hutangnya kepada manusia, bukan hutangnya kepada Allah. Jenazah ini punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Yang ditanya itu hutang pada manusia, menunjukkan bahwa hutang kepada manusia lebih penting untuk ditanya. Nabi tidak menanyakan hutangnya kepada Allah. Nabi nggak nanya, orang ini udah bayar zakat belum? Orang ini udah menunaikan haji belum? Orang ini enggak nanya begitu. Yang ditanya hutang kepada manusia. Berarti hutang kepada manusia lebih dipentingkan daripada hutang kepada Allah. Jadi begitu perdebatan di antara para ulama. Ini kalau hutangnya nggak mencukupi dibayar dari harta peninggalannya. Tapi kalau mencukupi ya udah bayarin aja semuanya. Hutangnya 100 juta kepada Allah 50, kepada manusia 50, peninggalannya 100 juta, ya udah bayarin. Nggak ada yang harus diutamakan. Maka membayar hutang ini didahulukan daripada warisan. Kalau dipakai untuk membayar hutang kok masih ada sisa, maka sisanya digunakan untuk diwaris.
Tapi kalau nggak tersisa, maka nggak ada warisan. Nggak ada warisan, ya kan? Hutangnya sudah dibayarkan terlebih dahulu. Apalagi banyak orang yang warisannya lebih sedikit daripada hutangnya. Hutangnya kebanyakan, hutangnya ampar-amparan, di mana-mana ada hutang. Karena ada orang itu hobi hutang, hobi hutang. Nah, jadi hutang dibayarkan terlebih dahulu. Lalu timbul permasalahan, Ustaz, kalau seandainya ada orang, ya kan, hutangnya belum kebayar, harta peninggalannya nggak cukup untuk membayar. Terus siapa yang nanggung? Siapa yang nanggung? Pertama, tanggungan tidak akan lepas dari orang yang berhutang. Orang yang hutang dia, masa yang nanggung orang lain, ya kan? Masa hutang kok turun temurun diwariskan, kan nggak ada. Kalau begitu nggak ada habisnya. Terus turun temurun, misalnya saya punya hutang 100 juta, nggak bisa bayar, ditanggung sama anaknya. Jadi hutangnya ditanggung atau jatuh kepada anaknya. Ntar anaknya meninggal dunia nggak bisa bayar, jatuh lagi pada cucunya, kan nggak ada habisnya. Itu poin pertama. Tetap. Ya makanya nanti di akhirat ada tagihan-tagihan hutang itu ada. Tapi belum tentu kemudian tagihan hutang itu ditagih dengan sebenarnya. Ketika Allah kemudian memberikan janji bagi orang yang mau membebaskan saudaranya dari hutangnya, maka dia akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang lain. Kita mungkin pernah mendengar di akhirat nanti ada orang yang kemudian protes kepada Allah, ya Allah, orang itu kok ya masuk surga, padahal dia dulu pernah berbuat salah sama saya, belum dilaksanakan nih, ya kan, hukuman buat dia, kira-kira gitu. Terus kamu maunya gimana? Nah, dia harus bayar ya kezalimannya kepadaku. Ya udah, kalau begitu kebaikannya saya berikan pada kamu. Maka kebaikan orang-orang yang zalim tadi, kalau kita ya orang yang hutang tadi, diberikan kepada orang ini. Terus habis, ya, hutangnya kebaikannya habis. Maka orang itu kemudian mengatakan, ya kalau begitu dosa-dosa saya kasih dia. Dosa-dosa saya kasih dia. Maka dosanya diberikan kepada dia. Dan itu lebih bermanfaat daripada membayar hutang. Kita tagih hutang nanti di akhirat juga dia nggak bisa bayar. Kalau seandainya dia bisa bayar juga buat apa? Kita punya uang di akhirat, ya, nggak ada mall, nggak ada gunanya. Yaumala yang faumalun wala banun, harta nggak bermanfaat. Maka yang bermanfaat apa? Pahala tadi itu, kebaikan dia diberikan kepada kita. Kalau masih kurang, karena saking gede kezalimannya, dosa saya kasih ke dia. Ya kan? Itu yang lebih penting, ya kan? Atau kalau seandainya nggak cukup juga, ya, kebaikan dia sudah habis, dosa sini sudah habis, ya, maka bisa memilih untuk mendapatkan balasan Allah yang lainnya. Kisah orang ini kemudian melihat ada satu kota yang sangat indah, dihiasi dengan emas. Di dalamnya ada istana yang dihiasi oleh al-yaqut wal marjan, mutiara, berlian. Maka dia mengatakan, ya Allah, itu nanti itu punya siapa? Istana kok megah begitu. Kata Allah, ya buat siapa saja yang bisa membeli. Terus orang ini mengatakan, emang berapa harganya? Emang berapa harganya? Iseng juga nanya begitu. Kayak orang kaya, ya berapa harganya? Nah kalau mengatakan, ya kamu maafin saudara kamu, ya, kamu maafin saudara kamu dapat itu. Maka orang ini kemudian, ya udah saya maafin aja saudara saya suruh supaya dapat istana tadi. Nah itu balasan yang Allah berikan kepada orang yang tadi belum selesai urusannya di dunia, belum dibalas ya kezalimannya.
Jadi ini dua poin ya. Hutang kepada, ada yang mengatakan hutang kepada Allah diutamakan, ada hutang kepada manusia diutamakan. Mungkin yang kedua ini yang lebih masuk akal ya. Masuk akal. Kalau hutang kepada manusia saja punya potensi nanti di akhirat berakhir dengan ending yang indah gitu kan. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap Allah akan memaafkan dan mengampuni dosa yang kita lakukan ya, karena juga kebaikan yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa. Tapi ternyata ada pendapat yang ketiga, dibayarkan secara proporsional. Jadi kalau tadi misalnya hutang kepada Allah 50%, hutang kepada manusia 50%, uangnya 50 juta, maka 25 juta dibayarkan kepada manusia, 25 juta dibayarkan kepada Allah. Hutang kepada Allah berarti tidak ada yang diutamakan, sama-sama penting ya. Tapi kan masih malah gini, malah meninggalkan hutang, dua hutang kepada manusia belum lunas, hutang kepada Allah belum lunas juga, jadi dua malah hutangnya, walaupun jumlahnya sudah menurun. Itu poin pertama ya kan, bahwa hutang manusia segera dibayarkan dari harta peninggalannya. Masih menjadi tanggungan bagi si mayit. Nah, kalau kemudian tidak ada yang dibayarkan, ya dia tanggungan dia terus menerus ya kan? Tetapi ingat, yang poin yang kedua ini, salah satu bentuk birrul walidain, seorang anak kepada orang tuanya adalah membayar hutang-hutangnya, membayarkan hutang-hutangnya. Bisa diambilkan dari ya uang sedekah dia. Jadi sedekah dia digunakan untuk membayar hutang orang tuanya. Kan kita suka bersedekah, kita suka berinfak. Kalau kita berinfak dan bersedekah kepada orang lain saja sangat-sangat dianjurkan, apalagi sedekah kita gunakan untuk membayar hutang orang tua. Jangan sampai rajin sedekah orang lain, hutang orang tuanya kagak dibayarin. Dan memberikan infak atau nafkah kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah untuk berjihad. Saya ulang ya. Jadi nafkah, harta yang kita berikan kepada keluarga kita, pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah, pahala infak untuk berjihad. Yang ngomong begini bukan saya, Nabi yang mengatakan. Nabi mengatakan, dinarun anfaqtahu ala ahlika, wa dinarun anfaqtahu an fi sabilillah. Di akhir hadis Nabi mengatakan, ya kan, fadinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamu ajran. Dinar kan yang kamu infakkan untuk keluarga kamu itu yang paling besar pahalanya dari semua dinar-dinar yang kamu infakkan di tempat-tempat yang lainnya, termasuk di fisabilillah. Maka orang tua kita yang masih punya hutang, sebagai anak kita bayarkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kita bahas tentang wasiat ya kan? Baru kemudian harta itu diwaris. Kita sedikit lompat ya ke sebab-sebab syarat-syarat warisan. Jam berapa nih? Katanya mau habis. Singkat saja. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syarat warisan bagi yang sudah punya bukunya bisa dibuka di halaman berapa? Nah ini. Halaman 29. Syarat-syarat warisan. Berbicara tentang syarat warisan, maka kita bisa kaitkan dengan rukun warisan karena hampir mirip. Yang pertama adalah
Syarat warisan itu adalah ada muwaris yang meninggal dunia, ada muwaris yang meninggal dunia. Siapa itu muwaris? Muwaris adalah orang yang mewariskan. Orang yang meninggal dunia, orang yang hartanya diwaris itu namanya muwaris. Syaratnya meninggal dunia, syaratnya harus meninggal dunia. Karena adanya warisan itu disebabkan karena adanya kematian. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada warisan. Disebabkan karena harta yang dimiliki oleh si mayit meninggal pemiliknya, maka harta ini gak ada lagi yang memiliki. Harta gak ada pemiliknya. Dan harta harus bisa dimanfaatkan. Siapa yang memanfaatkan? Orang yang paling berhak untuk memanfaatkan adalah para ahli waris. Bukan orang sembarangan. Bukan orang meninggal dunia lalu dijarah hartanya. Ada pemilik yang baru, para ahli waris. Jadi kalau rukunnya adalah ada muwaris, syaratnya adalah dia meninggal dunia. Maka orang yang tidak meninggal dunia nggak boleh diwaris hartanya, walaupun orangnya tidak ada. Misalnya, ya kan, ada orang meninggalkan kampungnya, merantau, bertahun-tahun nggak pulang-pulang, nggak tahu nasibnya, hidup atau tidak. Maka harta yang ditinggalkannya tidak boleh diwaris sampai ada kepastian bahwa dia sudah meninggal dunia. Itu ada, saya punya teman orang Palembang, ditelusuri ternyata kakeknya itu orang Surabaya, ya kan? Tapi keluarga ini nggak pernah dibawa ke Surabaya, nggak tahu saudara-saudaranya ada di Surabaya. Bisa jadi sang kakek ini ketika meninggalkan Surabaya ada warisan, ya kan? Maka warisan yang ditinggalkannya di Surabaya tadi, di kampungnya tadi, gak bisa diwaris sampai ada bukti bahwa pemiliknya meninggal dunia. Biarkan saja, dirawat saja, ya kan? Dirawat saja. Atau misalnya si anak ini, si orang yang meninggalkan kampung ini mendapatkan warisan dari orang tuanya dan dia tidak tahu kalau dia dapat warisan. Orang gak pulang-pulang. Maka warisan yang ditinggalkan oleh bapaknya yang seharusnya diterima oleh orang yang minggat ini harus disisakan, nggak boleh dimakan, ya, ditabung, ditaruh sampai dia datang. Nah ini namanya syaratnya harus meninggal dunia. Kalau sudah nyata, oh dia orangnya di sana di Palembang udah meninggal dunia, baru kemudian diwaris. Yang kedua adalah syarat yang kedua adalah ada waris di sini. Ada waris, artinya ahli waris dalam keadaan hidup. Kapan? Ketika si mayit ini meninggal dunia. Kenapa ini menjadi syarat? Ya karena yang boleh memiliki harta adalah orang hidup. Orang mati nggak boleh punya harta. Maka syaratnya ahli waris harus hidup. Walaupun pas pembagian meninggal dunia. Tapi pas dia meninggal dunia, ahli waris ini hidup. Misalnya, belum lama ini ada orang yang meninggal dunia berjarak cuma ada seminggu. Suaminya meninggal dunia minggu yang lalu. Maka istrinya dapat warisan dari suaminya, walaupun belum dibagi. Setelah itu istrinya meninggal dunia, maka istrinya mendapatkan warisan dari suaminya. Suaminya nggak dapat warisan dari istrinya. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena tidak semua ahli waris antara satu dengan yang lainnya itu sama. Kalau misalnya ini bapak ibu meninggal dunia, punya anak. Ketika bapak ini meninggal dunia, ahli warisnya si anak-anaknya. Ketika si perempuan ini meninggal dunia, ahli warisnya juga anak-anaknya.
maka bisa dijadikan satu. Kenapa? Karena warisannya sama, ahli warisnya sama. Tapi kalau seandainya ahli warisnya beda, maka yang menjadi ahli waris hanya orang yang hidup saja. Misalnya si suami, si istri menikah nggak punya anak, masing-masing ini ya bolehlah kalau punya orang orang tuanya dua-duanya masih ada atau saudara-saudaranya. Maka si suami ketika meninggal dunia duluan, ya kan, tidak bisa mendapatkan warisan dari istrinya. Istrinya bisa mendapatkan warisan dari suaminya. Maka harta suaminya misalnya 100 juta, seperempatnya diberikan kepada istrinya 25 juta. Yang 75 juta diambil oleh ahli waris karena nasab, ya orang tuanya atau saudara-saudara. Si istri berapa hartanya? Harta dia tambah 25 juta dari suaminya tadi. Jadi dapat dulu bagian dari suaminya, dapat dulu 25 juta, baru kemudian ditambah dengan hartanya, lalu diwaris oleh keluarganya si istri, oleh orang tuanya atau oleh saudara-saudara. Jadi begitu penghitungannya. Kita mungkin juga begini kita. Kakek kita meninggal dunia 50 tahun yang lalu. Rumahnya belum dibagikan warisannya. Rumahnya sudah hancur, tinggal tanahnya. Ya kan? Ini mau sampai kapan tidak dibagikan? Ya kan? Mau dibiarkan begitu saja, nanti menjadi tanah mati. Ya kan? Kalau dibiarkan rumahnya, misalkan ada rumahnya nggak usah dijual. Pertanyaannya sampai kapan rumah bertahan? Kalau rusak siapa yang bertanggung jawab? Ini tidak dibagikan. Maka si kakek ini ketika meninggal dunia meninggalkan rumah, yang mewarisi adalah anak-anaknya. Ketika anak-anaknya ini sudah meninggal dunia semuanya, yang ada adalah cucu-cucunya, maka rumah ini diwaris oleh anak-anaknya, walaupun anak-anaknya ini saat pembagian sudah tidak ada, tetap mendapatkan warisan. Kenapa? Karena saat si kakek meninggal dunia mereka masih hidup. Jadi syaratnya harus hidup. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ada hartanya yang diwaris. Nah, ada hartanya, yang penting ini masalahnya. Kalau nggak ada hartanya nggak ada warisan. Mayit ada, ahli waris ada, hartanya langka, kagak ada warisan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa difahami, bisa memberikan insight tambahan pengetahuan dari kita untuk bisa sedikit demi sedikit kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Baik, yang ingin bertanya, Ibu-ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan utang, Pak Ustaz. Menurut pandangan Allah, dalam satu hadis yang boleh berutang itu kepada seseorang yang tidak punya kemampuan tapi kepengen berjihad di jalan Allah, boleh berutang. Terus yang kedua adalah bahwa seseorang yang membujang kemudian ingin menikah tidak punya uang, boleh berutang. Terus yang ketiga, bahwa ketika ada kematian jenazahnya yang anggota keluarganya tidak mempunyai kemampuan, maka boleh berutang. Nah, ketiga hal ini apabila mereka tidak mampu membayar, maka Allah yang akan membayar. Mohon penjelasan Ustaz. Itu pertama. Yang kedua tentang warisan. Ini memang menarik Pak Ustaz. Tapi kebanyakan pada umumnya dibagi secara
tidak berdasarkan apa yang diatur oleh Al-Quran. Jadi yang penting ada kesepakatan dari keluarga, sepanjang itu tidak menimbulkan pertengkaran. Itu apakah masih bisa dibenarkan, Ustaz? Demikian, kami mohon penjelasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua terlebih dahulu yang ingin saya bahas ya. Di buku ini ada, saya carikan dulu. Ini. Nah ini nomor 7, bab kedua, berkaitan dengan tema babnya adalah persoalan-persoalan seputar warisan. Saya bikin kalau nggak salah ada 13 persoalan, 8, 9, 11, 12, 13 ya. Yang nomor 7 itu membahas tentang itu ya. Ini bisa dibaca ya. Ya, kesepakatan bagi rata biasanya kalau kesepakatan ya kan. Ya, nomor 7. Jadi kesepakatan. Pertama, ini ada. Pertama ya. Pertama gini. Melaksanakan hukum waris itu ibadah. Melaksanakan hukum waris itu adalah ibadah, adalah kewajiban. Jadi kalau itu wajib, maka yang tidak melaksanakannya dosa. Ya kan? Sama dengan orang sholat itu wajib, orang nggak mau sholat, ya dosa. Gitu kan? Karena ini hukum adalah dibuat oleh Allah untuk kita, maka hukum ini hukumnya sama dengan hukum-hukum yang lainnya, wajib dilaksanakan. Ya kan? Yang kedua adalah kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dengan sama rata jika harta sudah dibagikan. Yang mudah sebenarnya, kita bikin 2 pembagian. Kalau sama rata dapatnya sekian. Kalau sesuai hukum waris dapatnya sekian. Mana yang lebih memberi kepada yang kurang? Yang hasilnya nanti sama rata. Ini beda dengan dari awal udah sama rata. Dari awal kalau sama rata berarti kita nggak melaksanakan hukum. Tapi kalau kita bagi dulu, kita melaksanakan hukum nggak dosa. Setelah itu baru masing-masing yang berkelebihan memberikan kepada yang berkekurangan. Yang hasilnya nanti bisa sama rata. Sekaligus nguji, bener nggak dia bikin sama rata. Kalau yang berkekurangan pasti ikhlas gitu kan, siap menerima dengan tangan terbuka. Tapi yang berkelebihan mau nggak mengeluarkan sebagian hartanya? Ayo diuji, bener nggak kamu sama rata? Kalau mau sama rata, ayo keluarin. Belum tentu mau, berarti ngomong doang pengen sama rata, ya kan? Buktinya suruh keluarin nggak mau. Nah itu ujiannya. Ya kan? Jangan-jangan bilang sama rata di mulut doang, ketika sudah pulang gerundel. Ya kan? Nah itu. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah kalau kita seperti itu melakukannya menjadi jelas. Berapa uang yang kita keluarkan kan jadi jelas berapa yang kita kurangi dari kelebihan kita dan siapa yang kita kasih. Kan jelas. Saya seharusnya saya dapatnya 50 juta, tapi kalau sama rata saya cuma dapat 40 juta. Berarti 10 juta saya keluarkan. Buat siapa? Buat saudara saya yang kurang. Dia dapat 40, dia dapat misalnya 35 juta. Ya kan kalau hukumnya seharusnya supaya sama rata, maka saya tambah dia ya, 5 juta ke sini, 5 juta ke sini. Sehingga sama kemudian kita asalnya 50 menjadi 40, dia yang asalnya 35 menjadi 40. Tapi kan jelas ya siapa yang kita kasih. Itu banyak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mungkin yang dimaksud itu adalah bukan masalah hutang, tapi masalah meminta-minta. Ya.
Tapi nanti nggak apa-apa, saya coba searching ya. Jadi memang tidak boleh meminta-minta kecuali dalam hal-hal yang tadi disebutkan, ya kan? Untuk berjihad boleh kita berhutang, atau boleh kita minta-minta, bukan berhutang, boleh kita minta-minta. Karena berhutang ini bebas buat siapapun yang berkebutuhan, bebas, tidak perlu disyaratkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Di dalam Al-Quran nggak ada penjelasan untuk apa. Ya kan? Itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada siapapun supaya bisa saling membantu dengan cara menghutang. Bahkan kalau kita lihat hadis seorang tetangga, hak seorang tetangga itu adalah kalau dia berhutang, kamu hutangi. Ya kan? Dan manusia paling mulia Nabi pernah nggak berhutang? Nabi itu berhutang. Sebelum meninggal dunia, Nabi sudah nggak punya uang untuk memberikan makan kepada istri-istrinya. Nabi nggak punya uang, akhirnya hutang kepada orang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Untuk siapa itu? Untuk nafkah istrinya, bukan untuk yang lain-lainnya. Ya. Tapi kalau meminta-minta ya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk ini ada batasannya. Ya. Itu yang saya dapatkan ya. Baik, itu dulu. Silakan barangkali ada yang ditanyakan yang lain. Udah, Bang. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.